Rahayu, Rahayu, Sagung, Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Krisnogo Sosro dan Sabu Inten bagian ke-48. Ketika Maisa Jenar sudah menjadi semakin dekat dan dapat melihat lawan Lembu Sora itu agak jelas, ia menjadi bertambah terkejut lagi. Orang itu adalah seorang laki-laki tampan dengan sebuah tongkat hitam di tangan kiri yang dipergunakan sebagai perisai. Sedang di tangan kanannya tampak sebilah pedang tipis yang lentur. Sebuah permainan gila-gilaan, desis Maisa Jenar. Tubuhnya menjadi gemetar menahan deru darahnya yang menggelora seperti gemuruh air bah. Dan tak disangka-sangka, tiba-tiba ia bertemu dengan orang-orang yang menjadi musuh utamanya, terutama Lowo Ijo, yang sampai 2 kali berhasil melepaskan diri dari Maisa Jenar. Meskipun demikian, di dalam hati Maisa Jenar memuji kekuatan daya tahan tubuh Lowo Ijo yang besar sekali. Beberapa saat yang lalu, ia berhasil menghantam Lowo Ijo dengan senjata andalannya, yaitu Sosro Birowo. Tetapi sekarang ia melihat Lowo Ijo telah segar bugar kembali. Bagaimanapun hebatnya daya pengobatan pasing-singan, namun kalau di dalam tubuh Lowo Ijo itu sendiri belum dialasi oleh kekuatan yang hebat, pastilah ia memerlukan waktu berbulan-bulan untuk dapat sembuh kembali. Sekarang kedua orang itu, Lowo Ijo dan Joko Soka, yang sebenarnya merupakan saingan yang hebat sekali, untuk sementara dapat bekerja bersama-sama untuk dapat merampas Kyai Nogo Sosro dan Sabu Inten. Karena itu, tidak ada suatu hasrat pun yang bergolak di dalam dada Maisa Jenar pada saat itu, kecuali membinasakan Lowo Ijo dan sekaligus kalau mungkin Joko Soka. Sebab orang-orang yang berciri watak demikian merupakan duri yang selamanya selalu akan menyakiti tubuh masyarakat. Pada saat itu, Joko Soka sedang bertempur mati-matian melawan Lembu Sora. Kekuatan keduanya benar-benar seimbang. Lembu Sora kini sudah turun dari kudanya untuk melawan Joko Soka yang bertempur seolah-olah melilit dan melingkar-lingkar seperti ular. Tetapi dalam pertempuran itu, Joko Soka benar-benar tak mampu mendekati lawannya yang dapat mengurung dirinya dalam lingkaran sambaran pedangnya yang besar itu. Maka, untuk sementara Maisa Jenar dapat melepaskan Joko Soka. Syukurlah apabila Lembu Sora berhasil membinasakannya. Tetapi setidak-tidaknya pertempuran itu akan berlangsung lama, sehingga ia akan mendapat kesempatan untuk menemaninya bermain setelah ia membinasakan Lowo Ijo. Maisa Jenar pada saat itu telah memutuskan untuk tidak memperpanjang waktu. Ia sudah bersedia untuk mempergunakan ilmunya Sosro Birowo dalam pukulannya yang pertama. Ia tidak mau didahului oleh Gajah Sora dengan lebur saketinya untuk membinasakan Lowo Ijo. Tetapi kembali dadanya terguncang. Ketika ia sudah hampir meloncat ke arah Lowo Ijo, tiba-tiba dari antara laskar yang bertempur itu meloncatlah seorang yang berawakan tinggi besar, berambut lebat, dengan kumis dan janggut yang lebat pula. Ia bersenjatakan tombak pendek dan bersamaan dengan serangannya yang menderu seperti angin ribut, terdengar suaranya mengaum dahsyat seperti seekor harimau yang sedang marah. "Kau gila, Lowo Ijo," teriaknya. "Jangan mencoba menghalangi aku atau mendahului maksudku." Lowo Ijo tampaknya agak terkejut
mendapat serangan itu. Tetapi ia adalah seorang yang tangkas. Karena itu, dengan satu loncatan, ia berhasil membebaskan dirinya. Bahkan kemudian terdengarlah suara tertawanya yang menyeramkan. "Kita sama-sama mengail di satu kolam, harimau jelek," katanya kemudian. "Apakah salahnya? Tetapi akulah yang berhak atas keris-keris itu," jawab orang yang tinggi besar itu, yang tidak lain adalah Simarodra dari Gunung Tidar. Kembali Lowo Ijo tertawa pendek. "Salahmulah bawa keris-keris itu sampai terlepas dari tanganmu." Simarodra muda tidak menjawab, tetapi segera melanjutkan serangannya dengan tombak pendeknya yang dinamainya Kiai Kolotada, yang pernah hampir saja dicuri oleh anak buah sepasang uling dari Rowo Pening. Serangan itu datangnya cepat sekali, sehingga Lowo Ijo tidak sempat mengelak. Segera ia menggerakkan kedua pisau belatinya untuk menangkis serangan Simarodra. Dua kekuatan yang dahsyat saling beradu. Terdengarlah suara gemericing nyaring dan bunga api berpencaran di udara. Maisa Jenar tertegun melihat kejadian itu. Segera ia mengurungkan niatnya, dan tiba-tiba saja timbul keinginannya untuk menyaksikan dua tokoh golongan hitam itu mengadu tenaga. Maka segera terjadilah pertempuran yang dahsyat. Kedua-duanya percaya pada kekuatan tubuhnya, sehingga tampaknya mereka berdua segan untuk mengelakkan diri dari benturan-benturan. Kedua tangan Lowo Ijo yang memegang dua bilah pisau belati panjang itu menyambar-nyambar, seolah-olah berdatangan dari segala arah. Sedang Simarodra dengan dahsyatnya pula memutar tombak pendeknya mengarah ke segenap bagian tubuh Lowo Ijo. Kedua orang tokoh hitam itu, apabila tidak dikendalikan oleh kemarahan yang meluap-luap, pastilah mereka akan menghindari pertempuran, sebab mereka telah merasa bahwa kekuatan mereka seimbang, sehingga perkelahian yang semacam itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Beberapa waktu yang lalu, Lowo Ijo sudah pernah bertempur melawan Simarodra, tetapi tak seorang pun yang dapat mengatasi yang lain. Kemudian, setelah beberapa lama mereka berpisah, merendam diri untuk mempersiapkan pertempuran terakhir tahun ini. Tiba-tiba mereka bertemu dalam satu tujuan yang sama. Meskipun masing-masing telah mendapat tambahan ilmu yang cukup banyak, namun ternyata kekuatan mereka masih tetap seimbang. Melihat pertempuran itu, hati Maisa Jenar tergetar juga. Seandainya ia tidak memiliki ilmu sesakti Sosro Birowo, mungkin sulit baginya untuk dapat mengalahkan baik Lowo Ijo maupun Simarodra. Pertempuran itu semakin lama semakin menjadi seru. Keduanya ingin dapat menjatuhkan lawannya dengan segera. Tetapi yang agak mengherankan Maisa Jenar, kenapa Simarodra baru saat ini muncul di arena? Apakah kerja sebelum itu? Padahal sesaat sebelum ia menyerang Lowo Ijo, laskarnya sudah jauh terdesak oleh Laskar Banyu Biru yang merasa mendapat tenaga baru dengan hadirnya Gajah Sora. Di lain bagian dari pertempuran itu, nampak Lembu Sora dan Joko Soka bekerja keras untuk dapat menguasai lawannya. Tetapi ternyata keduanya pun memiliki kekuatan yang seimbang. Hanya keseimbangan pertempuran di antara laskar-laskar mereka kini telah berubah sama sekali. Laskar Banyu Biru dalam waktu yang dekat pasti akan dapat menguasai keadaan. Apalagi pada saat itu Gajah Sora dan Maisa Jenar ada di dalam barisan Laskar Banyu Biru tanpa ada yang dapat menghalangi gerakan-gerakan mereka.
Tetapi sementara itu, tiba-tiba agak jauh di ujung desa, Maisa Jenar melihat bayangan yang bergerak-gerak dengan kecepatan yang luar biasa. Gerakan-gerakan mereka jauh lebih cepat dan lincah daripada gerakan-gerakan Simarudra maupun Lowo Ijo. Segera Maisa Jenar tertarik pada bayangan itu, dan untuk sementara ia lupa bahwa ia sedang menonton pertempuran antara dua orang tokoh hitam yang gagah itu. Oleh karena itu, ia segera meloncat memburu ke arah bayangan yang tampaknya hanya samar-samar dan selalu bergerak-gerak itu. Ketika sudah dekat, barulah ia dapat melihat agak jelas bahwa dalam kepekatan malam yang hanya dapat dicapai samar-samar oleh sinar-sinar api yang masih berkobar-kobar itu, ada dua orang yang sedang bertempur pula. Tetapi pertempuran ini sangat mengejutkan hati Maisa Jenar. Kedua orang yang sedang bertempur itu ternyata memiliki kesaktian yang tinggi. Mereka bergerak-gerak, berputar-putar, dan meloncat-loncat seperti tubuhnya tidak memiliki berat. Bahkan kadang-kadang kedua orang itu meloncat tinggi, berputar di udara, dan kadang-kadang hampir seperti terapung-apung untuk beberapa saat. Tetapi kadang-kadang mereka berubah menjadi dua orang yang seolah-olah bertubuh besi yang saling membentur, menghantam dengan kuatnya. Seakan-akan mereka bukan manusia-manusia yang tubuhnya terdiri dari daging dan tulang-tulang yang dapat patah. Melihat bayangan yang bertempur dengan hebatnya itu, Maisa Jenar tertegun heran. Pastilah kedua orang itu memiliki ilmu yang tinggi. Sementara itu, rupanya Gajah Sora melihat pula dua orang yang sedang bertempur itu. Ternyata seperti juga Maisa Jenar, ia pun berusaha untuk mendekat. "Siapakah mereka?" tanya Gajah Sora. Maisa Jenar menggelengkan kepala. "Entahlah," jawabnya. "Marilah dengan hati-hati kita dekati. Mereka pasti tergolong dalam angkatan yang jauh di atas kita," sambung Gajah Sora. Maisa Jenar tidak menjawab, tetapi apa yang dikatakan oleh Gajah Sora itu memang sudah terpikir olehnya. Karena itu, segera ia pun menyusup ke sebuah halaman dan dengan mengendap-endap bersama Gajah Sora berusaha untuk mendekati dua orang yang sedang bertempur dengan hebatnya itu. Untuk mendekati tempat pertarungan itu tidaklah sulit bagi Maisa Jenar dan Gajah Sora, sebab mereka bertempur di satu tempat yang sempit tanpa berkisar dari satu titik, yaitu di tengah jalan dusun di ujung desa. Semakin dekat mereka dengan titik pertarungan itu, menjadi semakin jelas pula ketinggian ilmu kedua orang yang bertanding itu. Mereka saling menghantam, menangkap, dan membanting lawannya. Tetapi demikian salah seorang terlempar ke atas tanah, demikian ia melenting dan tegak kembali untuk dalam sekejap telah dapat membalas serangan pula. Gajah Sora dan Maisa Jenar tergolong orang-orang yang memiliki kesaktian yang tidak kecil. Artinya di kalangan orang-orang perkasa. Tetapi melihat cara kedua orang itu bertempur, terasalah bahwa ilmu mereka itu baru merupakan ilmu yang permulaan saja. Karena mereka berdua, Gajah Sora dan Maisa Jenar, sedang terikat oleh pertempuran itu, tiba-tiba terdengarlah salah seorang di antara mereka berkata, "Hei, apa kerjamu di sini?" Gajah Sora dan Maisa Jenar terkejut bukan main. Mereka berdua berada di tempat yang terlindung dan gelap, sedangkan mereka berdua saja masih belum sempat menyaksikan kedua orang yang berdiri di tengah jalan itu dengan baik. Tetapi justru salah seorang di antaranya sudah dapat melihat mereka yang berlindung. Untuk sementara,
Gajah Sora dan Maesa Jenar masih berdiam diri. Mungkin bukan mereka yang disapa. Rupa-rupanya kau sengaja memanggilnya supaya membantumu. Jawab yang lain masih sambil bertempur. Tutup mulutmu, bentak yang lain. Jangan terlalu sombong. Kau kira bahwa aku tak mampu melawanmu? Yang lain diam tak menjawab, tetapi rasanya mereka bertempur semakin seru. Ketika sesaat kemudian Gajah Sora dan Maesa Jenar masih belum menjawab, kembali terdengar suara orang yang pertama. Hai Gajah Sora dan Maesa Jenar, kenapa kau berdiri seperti patung di situ? Mendengar nama mereka disebut, baru Gajah Sora dan Maesa Jenar yakin bahwa benar-benar mereka berdualah yang disapa oleh orang itu. Tetapi belum lagi salah seorang menjawab, terdengar suara orang yang kedua. Hei, kenapa kalian tak membantu bapakmu yang sudah hampir kehabisan nafas ini? Mendengar kata-kata itu, Gajah Sora dan Maesa Jenar tersentak. Mereka tidak perlu lagi bersembunyi-sembunyi. Karena itu, mereka berdua meloncat mendekat. Ketika mereka sudah semakin dekat, barulah mereka tahu bahwa benar-benar Ki Ageng Sora Dipayana yang sedang bertempur dengan dahsyatnya itu melawan seorang bertubuh raksasa yang mempunyai kesaktian sejajar pula. Tetapi rasa-rasanya mereka masih belum mengenal orang itu. Gajah Sora, kata Ki Ageng Sora Dipayana, tanpa mengalihkan perhatian sedikitpun dari lawannya. Kenapa kau begitu bodoh, meninggalkan rumahmu tak terjaga? Paman Wonomerto, Sawung Rono, dan Panjawi dengan pasukannya berjaga-jaga di sana, ayah. Jawabnya. Apa arti mereka bertiga? Pulanglah, ajak Maesa Jenar. Tinggalkan Lembu Sora bersamaku di sini. Perintahnya. Bukankah laskarmu di sini tidak banyak menderita kekalahan? Mereka memberikan tanda kekalahan itu, ayah. Jawab Gajah Sora. Ah, kau memang terlalu mudah digugah kemarahan, Gajah Sora. Prajurit Banyu Biru, meskipun terpaksa menarik pasukannya beberapa kali, tetapi masih belum memberi tanda kekalahan. Paling-paling mereka akan minta bantuan laskar cadangan. Tetapi tanda itu telah dibunyikan, ayah. Gajah Sora mencoba menjelaskan. Ki Ageng Sora Dipayana masih melayani lawannya dengan gigih. Mereka bertempur dengan cara yang agak membingungkan bagi Gajah Sora dan Maesa Jenar. Tubuh mereka seolah-olah menjadi kebal dan tidak dapat disakiti oleh pukulan yang bagaimanapun kerasnya. Karena itu, baik Gajah Sora maupun Maesa Jenar tidak tahu bagaimana terbuka kemungkinan untuk dapat memenangkan pertempuran itu. Gajah Sora, yang membunyikan tanda itu bukanlah laskar Banyu Biru, tetapi itu hanyalah suatu cara buat menarikmu untuk datang ke daerah pertempuran ini, kata Ki Ageng Sora Dipayana. Mendengar keterangan ayahnya, hati Gajah Sora terguncang hebat. Karena itu, segera ia meloncat meninggalkan tempat itu untuk segera kembali ke rumahnya. Gajah Sora, panggil ayahnya sebelum Gajah Sora jauh. Gajah Sora berhenti sejenak. Suruhlah Pandan Kuning, Bantaran, Panunggal, dan beberapa orang kemari. Suruhlah mereka membawa tali yang kuat untuk mengikat kucing yang sakit-sakitan ini. Geram lawannya. Kau kira bisa menangkap aku? Kalau dalam keadaan keseimbangan, setetes air akan mempunyai pengaruh untuk mengubah keseimbangan itu. Maka, kedatangan beberapa orang yang tak berarti itu pasti mempunyai akibat yang tak kau harapkan. Jawab Sora Dipayana. Setan tua, kau licik sekali. Kembali orang itu menggeram, berusaha menangkap seorang penyerang. Apakah itu licik? Jawab Sora Dipayana.
"Nah, Gajah Sora dan Maisa Jenar, berangkatlah," katanya kepada Gajah Sora dan Maisa Jenar. Gajah Sora dan Maisa Jenar segera berlari meninggalkan tempat itu sambil memberi aba-aba kepada Pandan Kuning dan kawan-kawannya. Apalagi pada waktu itu keadaan pertempuran seolah-olah sudah hampir seluruhnya dapat dikuasai oleh Laskar Banyu Biru, kecuali pertarungan antara Simarodra dengan Lowo Ijo serta Joko Soka melawan Lembu Sora. Gajah Sora cepat-cepat melompat ke kuda putihnya, sedang Maisa Jenar berlari sekencang-kencangnya ke kudanya yang ditinggalkannya tadi. Dan sejenak kemudian mereka telah berpacu ke arah rumah Ki Ageng Gajah Sora. Seperti pada saat mereka berangkat, demikian pula pada saat itu rasa-rasanya kuda itu berjalan demikian lambatnya. Beberapa kali mereka mendera kuda mereka untuk segera sampai di rumah, sebab kalau sampai Ki Ageng Sora di Payana merasa khawatir, maka pastilah ada sesuatu yang mengancam keselamatan pusaka-pusaka yang disimpannya. Pada saat mereka meninggalkan arena pertempuran itu, mereka masih dapat mendengar suara lawan Ki Ageng Sora di Payana itu mengaung seperti seekor harimau, dan sesaat kemudian disahut oleh auman yang menyeramkan pula dari Simarodra muda. Ketika mereka menoleh, tampaklah sebagian dari laskar yang sedang bertempur itu berloncatan meninggalkan gelanggang. Seperti air laut yang sedang surut, maka dengan cepatnya jumlah laskar itu menjadi berkurang. Tetapi mereka sudah tidak punya waktu lagi untuk memperhatikan perubahan itu dengan seksama, sebab pikiran mereka telah lari mendahului ke arah pusaka-pusaka yang mereka simpan. Namun demikian, Gajah Sora sambil memacu kudanya masih sempat bertanya, "Adi Maisa Jenar, siapakah kira-kira yang bertempur melawan ayah itu?"